Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan dan pengorganisasian kebencanaan di Indonesia. Jadi ini salah satu topik dalam mata kuliah manajemen bencana. Baik, di dalam manajemen bencana itu ada kebijakan. Jadi ada kebijakan dalam penanganan krisis kesehatan yang dalam hal ini adalah dalam kondisi bencana. Nah, bentuk kebijakan saat bencana apa saja? Nah, ini ada beberapa bentuk kebijakan ya pada saat bencana, misalnya bahwa setiap korban akibat bencana perlu mendapat pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Jadi ada kata kunci sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi. Kemudian ada prioritas awal pada masa tanggap darurat. Jadi sesuai dengan siklus bencana ya, ada prabencana, ada pada saat bencana ada tanggap darurat. Nah, pada saat tanggap darurat ada penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban meninggal di sarana kesehatan. Itu juga prioritas awal. Prioritas berikutnya adalah kegiatan kesehatan untuk mengurangi resiko munculnya bencana lanjutan di wilayah yang terkena bencana dan lokasi pengungsian. Nah, ini kata kuncinya adalah mengurangi resiko munculnya bencana lanjutan. Kemudian adanya koordinasi pelaksanaan penanganan krisis akibat bencana yang dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Kemudian pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan oleh pemerintah, dibantu oleh beberapa pihak, termasuk ini kalau misalnya nasional, misalnya ada negara sahabat, lembaga donor, LSM nasional, internasional, dan masyarakat. Kemudian bantuan kesehatan dari dalam dan luar negeri mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian pengaturan distribusi bantuan bahan obat, perbekalan, serta SDM dilaksanakan juga secara berjenjang. Nah, apabila pada saat kejadian bencana yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pelayanan kesehatan, jadi mungkin pada saat bencana ada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang terdampak, nah kendali operasional itu secara berjenjang itu diambil alih oleh tingkat yang lebih tinggi. Jadi apakah misalnya itu Pustu, kemudian Puskesmas, kemudian ada dinas kesehatan gitu ya. Jadi apabila ada fasilitas kesehatan yang tidak bisa bekerja atau berjalan secara normal karena adanya dampak bencana, operasionalnya diambil ke jenjang yang oleh ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian penyampaian informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana dilakukan oleh Dinkes selaku anggota Satkorlak atau Satlak, Satuan Koordinator Pelaksana. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala yang perlu diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan kesehatan sekaligus menginformasikan kegiatan masing-masing. Ini adalah kebijakan yang ada gitu ya pada saat penanganan bencana. Nah, kebijakan manajemen bencana itu idealnya memang dikembangkan melalui proses yang sesuai. Misalnya adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti apa pembagian tanggung jawabnya yang jelas, alokasi SDM, sumber daya ya, bukan hanya manusia, sumber daya pendanaan, ke SDM-nya gitu ya, antara yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai fungsi yang terkait. Perubahan peraturan dan kelembagaan yang jelas dan tegas, mekanisme kerja dan pengaturan antar berbagai portofolio lembaga yang terkait dengan bencana. Nah, ini idealnya adalah seperti ini untuk kebijakan manajemen bencana. Nah, ini sistem nasional penanggulangan bencana ada beberapa aspek ya. Di aspek legislasi ada undang-undang, ada PP Perpres, Perkap, Perda, Perkebunan, dan lain-lain. Kemudian ada setelah ada payung hukumnya, ada perencanaan, ada rencana mitigasi, kontingensi, operasi, aksi rehabilitasi dan rekonstruksi gitu. Misalnya kemudian ada kelembagaan, ini contohnya, kemudian ada pendanaan dari APBN, APBD, dana kontingensi, dana siap pakai, dana sosial berpola hibah, ataupun dana yang bersumber dari masyarakat.
Nah, ini dari legislasinya yang merupakan payung hukum, peraturannya, kemudian ada perencanaan kelembagaan pendanaan, kemudian pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas sumber daya ya, kapasitas tuh kayak potensi sumber daya yang ada misalnya. Pengembangan kapasitas bisa dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, riset, iptek kebencanaan, penerapan teknologi penanggulangan bencana. Kemudian ada penyelenggaraan penanggulangan bencana, ada pengurangan resiko, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi. Nah, seharusnya memang ada 3 pilar, jadi yang saling kait-mengkait antara pemerintah, masyarakat, lembaga, usaha gitu ya untuk penanggulangan bencana. Ada 3 pilar atau 3 komponen. Nah, ini misalnya, ini dalam pasal-pasal ya, misalnya pemerintah atau Pemda menjadi penanggung jawab penanggulangan bencana, kemudian ada hak kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, kemudian peran lembaga, usaha, sektor swasta, biasanya di perusahaan-perusahaan itu ada corporate social responsibility, jadi ada kewajiban dari satu perusahaan untuk memberikan kontribusi ya pada daerah, pada masyarakat sekitarnya gitu, baik dalam banyak hal gitu yang bisa merasakan dampak dari perusahaan itu. Jadi ada social responsibility dari si perusahaan tadi itu, termasuk juga di sini adalah upaya-upaya untuk misalnya pencegahan terhadap bencana, mitigasi dan lain-lain. Itu bisa dilakukan. Kemudian penyelenggaraan penanggulangan bencana, ini yang serangkaian upaya ya untuk menetapkan kebijakan, kemudian kegiatan-kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, ini penyelenggaraannya, ada siklusnya, kembali lagi ada pra-bencana, saat tanggap darurat, pada saat bencana, dan pasca bencana. Nah, ini adalah misalnya ada situasi yang ketika tidak ada bencana, apa yang bisa dilakukan? Ada perencanaan, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, penataan tata ruang gitu. Pada saat ada potensi, ada mitigasi, ada peringatan dini, ada kesiapsiagaan. Nah, pada saat tanggap darurat atau misalnya terjadinya bencana, ada kajian cepat, misalnya kajian kebutuhan dasar yang perlu gitu kan. Kemudian ada status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi untuk korban-korban yang terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak, perlindungan, dan kemudian ada pemulihan. Pada pasca bencana ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, misalnya terkait prasarana dan sarana, sosial, ekonomi, kesehatan, kamtib, dan lingkungan. Nah, ini adalah skop atau ruang lingkup dari penanganan bencana. Oke, satu-satu dari legislasi ya, kita lihat dulu seperti apa peraturan atau legislasi dari segi hukum untuk manajemen bencana di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan, ini adalah undang-undangnya nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi sudah ada produk hukum. Dan produk hukum di bawahnya ada PP, ada Perpres, ada peraturan kepala badan gitu. Ada juga peraturan daerah. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 itu ada perubahan paradigma bagaimana mengatasi bencana, terutama mungkin yang memang paling bawah adalah bencana alam di wilayah Indonesia. Jadi adanya perubahan yang tadinya berdasarkan respon terhadap kedaruratan, misalnya ketika ada kejadian baru respon gitu ya, berdasarkan respon, maka digeser dengan kegiatan-kegiatan yang preventif untuk meminimalisir resiko. Jadi paradigmanya tuh kayak kuratif preventif gitu. Jadi ada kejadian gitu, kalau di kesehatan ada penyakit baru direspon, di treatment gitu. Paradigmanya kalau di sini adalah sama, untuk lebih ke arah ya, kalau misalnya bisa dicegah ya dilakukan kegiatan-kegiatan preventif untuk bisa
menghindari bencana atau mencegah terjadi bencana ataupun meminimalisir resiko. Kemudian juga ada muncul kebijakan perencanaan termasuk pendanaan, penanggulangan, sifatnya lebih proaktif, tidak lagi bersifat reaktif. Kemudian pemerintah berada memprioritaskan partisipasi dari masyarakat daripada bersifat dominan atau menguasai. Ini adalah ruh dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 gitu ya. Nah, ini paradigma lama seperti reaktif responsif menjadi preventif terencana, penanganan darurat. Misalnya ketika terjadi bencana baru ada penanganan darurat. Tetapi paradigma baru lebih ke arah bagaimana mengurangi resiko bencana. Paradigma lama sentralistik, kemudian paradigma baru desentralistik ke daerah-daerah, memanfaatkan potensi, memberikan ruang pada daerah ya. Kemudian ada sektoral, paradigma baru ada multisektoral, tanggung jawabnya tanggung jawab pemerintah, kalau paradigma baru tanggung jawab semua unsur pihak masyarakat. Ada pendekatannya juga, ada pendekatan kearifan lokal di paradigma baru. Ini adalah perubahan-perubahan yang diusung pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, secara kelembagaan kita lihat itu tadi adalah payung hukumnya ya dan peraturan-peraturannya. Untuk kelembagaan secara formal di tingkat pusat ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian di tingkat provinsi dan kabupaten kota ada BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu ya. Kemudian di sisi non formal itu juga ada misalnya ada forum-forum di tingkat nasional ataupun lokal untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Misalnya ada Planas, kemudian ada forum-forum tertentu gitu. Yang ini secara kelembagaan. Kemudian di pendanaan ada beberapa pendanaan, misalnya di dana APBN atau APBD, kemudian ada dana kontingensi, dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu. Jadi dana darurat gitu kalau di dalam financial planning gitu kan ada dana darurat. Ketika terjadi kalau di financial planning itu ketika terjadi sesuatu hal yang di luar ekspektasi atau misalnya perencanaan keuangan gitu, kita bisa memakai dana darurat. Nah, ini sama ya untuk pendanaan di bencana berarti kita ada dana darurat untuk bencanaan yang siap pakai untuk ketika ada bencana terjadi. Kemudian bantuan sosial berpola hibah, kemudian dana yang bersumber dari masyarakat sendiri ataupun dari komunitas internasional, misalnya ada bantuan-bantuan dari komunitas internasional. Nah, bagaimana lembaga-lembaga itu dan pengorganisasiannya? Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah. Jadi tergantung juga level kebencanaannya. Nah, ini untuk BNPB memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Dan pengorganisasian melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh gitu. Kemudian di tingkat pusat apa saja sih tugas dari BNPB? Jadi ini bisa dilihat bahwa banyak ya tugas-tugas dari BNPB seperti memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Standarisasi kebutuhan, menginformasikan kegiatan pada masyarakat, melaporkan pada presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat pada kondisi darurat bencana. Seperti yang kemarin misalnya di awal-awal pandemi COVID gitu ya, ada press release, laporan kepada presiden gitu. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan anggaran, kemudian menyusun pedoman bagi
untuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana di daerah. Nah, ini secara struktur organisasi ya, adalah kepala BNPB, ada unsur pengarah, ada inspektorat, dan lain-lain ya. Ini masuk, ada berjenjang, ada sekretariat utama, bironya ada perencanaan, keuangan, hukum dan kerjasama umum, kemudian juga ada pusat data dan informasi dan humas, pusat pelatihannya ya, karena ada misalnya yang pencegahan dan kesiapsiagaan, ada penanganan darurat, ada tanggap darurat, pengurangan risiko, pemberdayaan masyarakat, bantuan darurat, perbaikan darurat, ataupun kesiapsiagaan. Kemudian ini juga ya untuk ada masing-masing, misalnya ada bidang logistik, rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi ada deputi-deputi di bawah kepala BNPB, kemudian struktur di bawahnya ada pusat pelatihan dan pusat data, di bawahnya juga sudah ada deputi-deputi yang bergerak ini kan secara nasional. Kemudian dia lembaga ini bisa memayungi dari BNPB, BPBD yang ada di daerah, maksud saya. Nah, ini adalah skema Kemenkes dalam penanganan bencana. Jadi di Kemenkes juga ada Menkes yang bertanggung jawab, ada Sekjen, ada PJ Eselon 1, kemudian ada pelaksana koordinasi. Jadi kemudian di bawah ada unsur teknis, unsur teknis. Ini adalah secara skematis ya untuk bagaimana skema Kemenkes dalam penanganan bencana. Nah, ketika dalam keadaan bencana, pemberian bantuan pada daerah yang memerlukan, misalnya Kemenkes itu membentuk 9 pusat bantuan regional. Nah, atau pusat regional penanganan krisis kesehatan itu fungsinya seperti ini ya, pusat komando dan pusat informasi, fasilitasi buffer stok logistik kesehatan, menyiapkan dan menggerakkan tim reaksi cepat dan bantuan SDM kesehatan yang untuk disalurkan ke daerah bencana gitu. Kemudian di tingkat daerah ada BPBD, bahwa perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Jadi di daerah-daerah dibentuk BPBD. Dipimpin kalau pada tingkat provinsi seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon 1B. Kalau di kabupaten seorang pejabat setingkat di bawah bupati atau wali kota. Kepala BPBD dijabat secara rangkap atau ex officio oleh sekretaris daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Ini adalah tugas di daerah, kemudian juga ada tugas-tugas ya, fungsi dan tugasnya dari BPBD, merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Kemudian tugas-tugasnya ada ya, menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, sesuai dengan siklus bencana, standarisasi serta kebutuhan menyelenggarakan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan, ini menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. Nah, ini yang masuk dalam kegiatan kajian ataupun analisis resiko bencana. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. Ini adalah tugas-tugas BPBD, termasuk ini ya, dari E sampai I. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan, melaporkan, kemudian mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Nah, di daerah gitu juga ada kalau di pusat ada Kemenkes, di daerah ada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Lembaga ini, instansi ini adalah salah satu unsur pengarah penanggulangan bencana yang merupakan penanggung jawab dalam penanganan kesehatan, terutama yang untuk kesehatan akibat bencana. Biasanya dibantu oleh unit teknis kesehatan yang ada di lingkup provinsi dan kabupaten kota. Nah, untuk pelaksanaan tugas penanganan kesehatan akibat bencana di lingkungan Dinkes,
dikoordinasi oleh unit yang ditunjuk oleh Kepala Dinkes dengan surat keputusan. Nah, kalau kita misalnya di bencana-bencana di daerah, berarti ada Dinkes yang misalnya di kabupaten gitu ya, untuk memberikan penanganan-penanganan terutama yang untuk ke arah fasilitas kesehatan, menggerakkan tenaga kesehatan untuk bisa menangani korban ataupun bisa melakukan upaya-upaya tanggap darurat bencana. Nah, unit pelaksana teknis lain itu ada KKP dan Balai Teknis Kesehatan Lingkungan Pemberantasan Penyakit Menular. Ini selain tadi ya, ada BNP yang di pusat, kemudian BPBD di daerah, kemudian juga ada Kemenkes di pusat, kemudian ada Dinkes, ada juga unit lain, KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, itu biasanya memfasilitasi penanganan keluar masuknya bantuan sumber daya kesehatan melalui pelabuhan laut udara dan daerah perbatasan dan juga karantina kesehatan. Kalau BTKL itu untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini dan rujukan laboratorium. Misalnya ada keadaan bencana yang ada penyakit-penyakit tertentu ataupun outbreak wabah gitu ya, itu juga unit-unit ini juga berperan. Nah, ini koordinasi, ada tingkat koordinasi, ada koordinatornya siapa, institusi di bawahnya yang, atau bukan di bawahnya ya, institusi yang berkoordinasi dengan lembaga institusi ini, misalnya dinas kesehatan dengan institusi ini. Institusi yang terkait tahapan bencana gitu ya, ini secara, jadi ada aturan-aturan yang harus bergerak siapa, yang dikoordinasikan dengan siapa saja gitu. Sudah ada pengaturannya gitu ya, misalnya Dinkes di provinsi dengan institusi yang dikoordinasi ya Dinkes di kabupaten kota gitu, dan lain-lain gitu. Nah, itu untuk pengorganisasian di tingkat pusat, di tingkat daerah, kemudian ada unit pelengkapnya. Nah, ini ada mekanisme pengelolaan bantuan. Jadi dalam kondisi bencana pasti ada pengelolaan bantuan untuk bisa meringankan dampak ya, dampak baik fisik, korban jiwa, kemudian ada dampak-dampak sosial ekonomi gitu. Nah, pengelolaan bantuan yang pertama adalah obat dan perbekalan kesehatan. Penyediaan obat dalam situasi bencana adalah salah satu unsur penting yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan pada saat bencana. Nah, pengaturannya seperti apa untuk distribusi dan perbekalan kesehatan? Misalnya, posko kesehatan bisa langsung meminta obat dan perbekalan kesehatan pada dinkes setempat. Jadi langsung bisa, kalau ada bencana, posko kesehatan langsung minta ke dinkes. Obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia di pustu dan puskesmas dapat langsung dimanfaatkan untuk melayani korban bencana. Bila terjadi kekurangan, minta tambahan ke dinkes, gitu, ataupun instalasi farmasi di kabupaten kota. Jadi gitu ya, biar cepat, kalau ada obat-obatan perbekalan kesehatan dimanfaatkan. Kalau kurang minta di daerah, minta ke dinkes kabupaten. Dinkes menyiapkan obat dan perbekalan selama 24 jam untuk seluruh sarana kesehatan untuk melayani korban bencana baik di puskesmas, pos kesehatan, RSU, sarana kesehatan TNI dan Polri maupun swasta. Bila persediaan obat di Dinkes Kabupaten mengalami kekurangan, minta sesegera mungkin ke Dinkes Provinsi ataupun Kemenkes. Di Pusat Penanganan Krisis berkoordinasi dengan Ditjen Binfer dan Alkes. Nah, ini bagaimana kunci utamanya adalah sesegera mungkin sumber daya yang ada dimanfaatkan, kalau kurang minta ke jenjang yang di atasnya. Dan prinsip dasar dari pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan pada situasi bencana adalah harus cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan. Ini ya, ada di Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kota, kemudian ini adalah yang bisa berkoordinasi ya di
puskesmas, ada posko kesehatan, ada pustu, ada rumah sakit, Yankes swasta, pelayanan kesehatan swasta, Yankes TNI Polri. Ini adalah jenjang-jenjangnya. Ada jalur permintaan, ada yang putus-putus adalah jalur permintaan, misalnya ini ke atas, kemudian yang panah langsung adalah jalur pengiriman. Kemudian kalau tadi ada bantuan obat dan kesehatan, ada sumber daya manusia. Jadi pada saat terjadi bencana, perlu adanya mobilisasi SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis. Ada tim reaksi cepat, ada tim penilaian cepat, ada tim bantuan kesehatan. Dan koordinatornya adalah kepala provinsi, kabupaten, kota. Jadi tergantung dari bencananya, levelnya apa. Jadi tapi ada ini ya, ada SDM terkait kesehatan yang bergabung dalam suatu tim penanggulangan krisis. Ada reaksi cepat, penilaian cepat, bantuan kesehatan. Nah, terdiri dari apa saja? Nah, ini seharusnya diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 24 jam. Untuk pelayanan medik, ada dokter, ya, perawat, tenaga apoteker, sopir ambulans. Nah, ini kita lihat nanti ada surveillance epidemiologi nanti dengan ada pertemuan khusus yang untuk terkait surveillance epidemiologi ataupun sanitarian, ada petugas komunikasi. Kadang-kadang dibutuhkan juga komunikasi resiko, mengkomunikasikan bencananya, dampak bencana seperti apa, nah itu biasanya juga memerlukan petugas komunikasi. Ini tim reaksi cepat. Ada tim RHA yang diperangkatkan bersama dengan tim reaksi cepat, ada dokter umum, epidemiolog, sanitarian, tim bantuan kesehatan, ini ya, ada sampai entomolog juga ada. Surveillance, ahli gizi, sanitarian, bidan, perawat, entomolog gitu ya. Mungkin ada bencana yang ada potensi untuk terjadinya vector-borne disease gitu. Jadi entomologi juga diperlukan. Nah, ini untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini juga dilakukan ya, ada tim reaksi cepat untuk bisa mengkaji tepat tanggap darurat, tim assessment untuk mengkaji kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini penilaian kerusakan kerugian akibat bencana, perencanaan dan rehabilitasi dan rekonstruksi, kemudian formulasi rencana aksi, apa yang misalnya fokusnya pada kebutuhan kemanusiaan, apakah itu ke perumahan, infrastrukturnya, sosialnya, ataupun ekonomi produktif, ataupun lintas sektor. Jadi ini ada pelaksanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Ini perencanaannya, formulasi aksi, kemudian pelaksanaan, rehabilitasi, dan evaluasi. Nah, ini untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, mungkin itu ya, bagaimana kebijakan bencana, kemudian juga bagaimana pengorganisasian. Pengorganisasian artinya, pengorganisasian ini penting supaya jelas ketika terjadi bencana harus seperti apa. Tadi ada pemberian bantuan, obat, dan fasilitas kesehatan. Kalau terjadi kekurangan harus bagaimana melapornya, koordinasinya kemana saja, itu kan sudah ada diatur ya dengan adanya SOP, standar operasional prosedur pada saat kebencanaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk kebijakan bencana, kemudian juga bagaimana pengorganisasiannya. Mungkin itu, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.